Ada sejumlah momen menarik yang tersaji di lapangan ketika Timnas Indonesia U23 berduel lawan Malaysia U23 di laga perdana Grup B Piala AFF U23 2022. Error yang hampir berbuah gol. Sekitar menit ke-7, gawang Timnas Indonesia U23 hampir saja kebobolan. Mulanya skuad Merah Putih kehilangan bola tak jauh dari sisi kiri kotak penalti. Bola kemudian dikuasai oleh Akmal. Ia masuk ke kotak penalti dan memberikan umpan tarik. Bola disambar oleh salah satu rekannya. Untungnya bola datar itu masih bisa dimentahkan oleh Hernando Ari. Jamaluddin cium rumput ke gocek Sananta. Pada menit ke-29, gol akhirnya tercipta. Timnas Indonesia U23 sukses menjebol gawang Malaysia U23. Gol tersebut dicetak oleh Ramadan Sananta. Dalam prosesnya, ia sukses mengecoh gelandang Malaysia Muhammad Saiful Jamaluddin. Ramadan Sananta melakukan gerakan tipuan sebelum mencetak gol. Jamaluddin termakan gerak tipu tersebut dan kemudian jatuh tersungkur mencium rumput. Misa disikut Ruven Tiran. Pada menit ke-39, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Saat itu Frankie Misa coba melakukan penetrasi dari sayap kanan ke kotak penalti. Aksinya terhenti karena bola direbut bek kiri Malaysia U23, Ruven Tiran. Misa kemudian coba merebut bola kembali, tapi keduanya malah sama-sama terjatuh. Misa kemudian tak kunjung berdiri dan terlihat memegangi bagian belakang kepalanya karena kesakitan. Ia mengklaim disikut oleh Ruven Tiran. Dari tayangan ulang, terlihat bahwa Ruven Tiran memang bertindak nakal. Sembari terjatuh, ia mengayunkan tangan kanannya ke bagian belakang kepala Misa. Sayang, wasit tidak melihat insiden tersebut. Irfan Jauhari cedera. Pada menit ke-46, petaka menghampiri Timnas Indonesia U23. Irfan Jauhari mengalami cedera. Saat itu ia berusaha merebut bola dari penguasaan lawan. Namun kemudian lutut kanannya tampak mengalami masalah. Sintayong langsung menarik Irfan. Ia digantikan oleh Muhammad Ragil, salah satu wajah baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 oleh STY. Tierney diving nggak sih? Pada menit ke-53, Indonesia U23 mendapat petaka. Pemain Malaysia yang baru masuk, yakni Fergus Tierney, mencoba masuk dari half space kiri ke kotak penalti Merah Putih. Ia dikawal oleh Kadek Arel. Keduanya beradu kekuatan, tapi kemudian Tierney jatuh dan wasit memberikan penalti pada Malaysia. Tierney sendiri sebelumnya tampak memegang jersey Kadek lebih dahulu. Ia kemudian terlihat berakting seakan-akan kena jegal Kadek. Diving nggak sih? Peluang emas Dewangga. Pada menit ke-70, Indonesia U23 sedang menekan pertahanan Malaysia U23. Merah Putih mendapatkan throw-in dari sisi kanan. Bola dilempar ke tiang dekat. Bola itu kemudian disundul ke belakang dan mengarah ke tiang jauh. Di sana sudah ada Alfiandra Dewangga yang berdiri bebas. Ia bisa melihat tembakan, tapi sayang bola melambung tinggi dari gawang.
sayang banget. Peluang emas Sananta. Wasit memberikan tambahan waktu selama 8 menit. Jadi wajar saja karena ada banyak pemain Indonesia dan Malaysia yang terkapar karena kelelahan. Pada menit 90+6, Timnas Indonesia U23 mendapat peluang emas lagi. Mereka mendapat sepak pojok di sisi kanan pertahanan Malaysia. Bola yang ditendang mengarah ke tengah kotak penalti dan disambar tandukan Ramadan Sananta yang berdiri bebas. Sayang sekali, bola malah meleset menjauh ke sisi luar kiri gawang Malaysia. Indonesia harus menang melawan Timor Leste jika ingin membuka asa bisa lolos ke semifinal. Dan berikut hal yang harus Indonesia benahi saat melawan Timor Leste nanti malam. Lini pertahanan Kikuk. Hal pertama yang harus menjadi perhatian Shin Taeyong pada laga kontra Malaysia adalah performa lini belakang timnya. Pertandingan tersebut, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil kikuk. Bermain dengan skema 3 bek tengah tak membuat pertahanan tim Indonesia U23 kokoh. Baliknya, trio Ferrari, Robby Darwish, dan Kadek Arel kerap membuat kesalahan sendiri. Seakan komunikasi di antara 3 pemain ini belum lancar. Dalam beberapa kesempatan, belum padunya kerjasama 3 pemain ini berbuah peluang bagi Malaysia. Tak hanya dalam bertahan, belum padunya kerjasama Ferrari dan kawan-kawan juga tampak ketika mereka mencoba untuk build up permainan. Walhasil, upaya mereka kerap kandas di kaki pemain Malaysia, yang beberapa kali memainkan pressing ketat sejak dari depan. Wingback lemah. Selain trio bek tengah yang masih kikuk, Shin Taeyong juga perlu meninjau performa 2 bek sayap mereka. 2 wingback Indonesia pada laga ini, Bagas Kava dan Frankie Misa juga tampil kurang meyakinkan. Pada laga tersebut, sektor yang diisi 2 pemain ini, terutama sektor bek sayap kiri yang ditempati Frankie Misa, kerap diobrak-abrik penggawa Malaysia. Dalam beberapa kesempatan, 2 wingback Indonesia ini telat mundur kala mendapat serangan balik lawan. Gol kedua Malaysia ke gawang Indonesia bermula dari lolosnya Akmal Kamal di sisi sektor bek sayap kiri Indonesia dan melepas umpan ke jantung pertahanan skuad Garuda Nusantara. Memanfaatkan kekacauan lini pertahanan Indonesia, Fergus Tierney melepas sepakan keras ke gawang Hernando Ari. Jarak antar lini terlalu jauh. Selain masalah di unit pertahanan, ada lagi hal yang harus menjadi perhatian Shin Taeyong dari permainan skuadnya pada laga ini. Jarak antar lini skuad Garuda Nusantara tampak masih terlalu jauh. Jauhnya jarak antar lini ini tampak jelas ketika tim Indonesia U23 mendapat serangan dari Malaysia. Jarak antara lini tengah dan belakang Garuda Nusantara tak terlalu rapat. Hal ini membuat para penggawa Malaysia leluasa mengeksploitasi ruang yang ada. Bahkan ada satu momen di mana para 3 orang pemain belakang Indonesia harus menghadapi 5 pemain Malaysia yang melakukan serangan balik. Penyelesaian akhir tak akurat. Indonesia memang sukses mencetak 1 gol ke gawang Malaysia yang dicetak Ramadan Sananta pada menit 29. Namun, ini tak berarti lini serang Indonesia sudah bebas dari masalah. Pada laga ini, Indonesia menguasai permainan. Mereka pun menurut laman lapang bola, sempat melepas 15 tembakan. Namun dari 15 tembakan tersebut, hanya 3 yang mengarah ke target. Artinya, akurasi tembakan penggawa Indonesia hanya 20%. Jika Indonesia bisa membenahi akurasi penyelesaian akhir, peluang membobol gawang lawan akan semakin besar. Bahkan, bukan tak mungkin hasil pertandingan akan berbeda.